Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Kali ini kita sangat excited karena kita akan bahas update dari project Windows 11 yang kita install secara langsung di smartphone Android yang saat ini sudah semakin perfect. Buat teman-teman yang sudah lama menjadi penonton di channel levelup.id, pastinya kalian sudah tahu sekitar 9 bulan yang lalu kita pernah membahas project untuk menginstal Windows 11 secara langsung di smartphone Android berkat adanya Renegades Project. Walaupun waktu itu masih ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di smartphone yang kita gunakan, yaitu Mi Mix 2S yang masih belum bisa berfungsi dan aktif dengan baik. Tetapi di updatean kali ini di smartphone yang kita gunakan ini, hampir semua komponennya sudah bisa berfungsi dengan baik karena sudah dilakukan update driver-driver sehingga komponen-komponen yang ada di smartphone yang kita gunakan ini bisa aktif dan bisa kita gunakan secara normal. Kalau kita lihat dari websitenya pun, Renegades Project ini juga melakukan perubahan yang sangat bagus. Kalau yang sebelumnya sedikit berantakan, kali ini sudah dirapikan websitenya. Tutorialnya pun di sini juga sudah sangat mudah diikuti. Walaupun mungkin kalau kalian masih awam dalam dunia oprek smartphone ataupun Windows, kalian mungkin akan sedikit kurang paham tentang istilah-istilah yang ada di sini. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ini jauh lebih simple dan juga lebih mudah untuk dipahami teman-teman. Untuk tutorial Renegades Project ini kita juga sudah pernah buatkan step by step, jadi kalian tinggal ikuti aja tutorial yang sudah pernah kita buatkan kalau kalian bingung dengan tutorial yang ada di website Renegades Project ini guys. Kemudian untuk device-nya sendiri juga sudah disimplifikasi. Kalau yang sebelumnya ada banyak sekali device yang dikerjakan, saat ini sudah disimplifikasi, hanya ada beberapa device yang dilanjutkan supportnya oleh Renegades Project ini. Minusnya akan ada semakin sedikit device yang akan support dengan Renegades Project, tapi plusnya akan semakin fokus dan akan semakin cepat stabil di device-device yang disupport oleh Renegades Project ini. Kemudian untuk support statusnya kalian bisa lihat matriksnya di sini. Untuk device-nya pun kalau kalian menggunakan device yang tertera di sini, kalian bisa coba project ini. Dan kebetulan device kami Xiaomi Mi Mix 2S ini cukup lengkap ya. Komponen-komponen yang support dengan Windows 11-nya di sini hanya kamera, kemudian ada virtualisasi dan juga audionya yang perlu di notice. Dan kalau kalian bingung dan ingin update informasi tentang project ini, di sini juga ada Telegram group, Discord server dan juga project forum. Walaupun rata-rata di forumnya menggunakan bahasa Chinese ya teman-teman, tapi kalian tinggal gunakan Google Translate aja untuk mentranslate bahasa Chinese yang ada di sini. Buat kalian yang belum tahu tentang Renegades Project, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Linknya nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini. Dan selain menggunakan Windows 11, project ini juga bisa menggunakan Windows 10 yang pastinya akan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 11. Kita juga sudah pernah membahas tentang Windows 10, kalian juga bisa tonton videonya. Linknya nanti juga kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Dan akhirnya setelah 9 bulan, perkembangan dari Renegades Project ini cukup signifikan karena saat ini Windows yang kita install di HP Android ini sudah bisa kita jalankan dengan sangat stabil dan fungsi-fungsinya pun juga mirip seperti kita install di laptop atau di PC. Dan untuk Windows yang kita install di smartphone Android ini adalah yang versi 22H2 dari Insider Program Dev Channel. Lalu sekarang kita akan bahas kira-kira update apa saja yang ada di Renegades Project ini. Kita mulai dari touchscreen yang saat ini di smartphone Mi Mix 2S ini bisa berfungsi dengan normal. Kalau sebelumnya touchscreen di HP yang kita install Windows 11 ini tidak bisa berfungsi karena memang driver-driver yang tersedia tidak bisa bekerja dengan optimal. Tetapi kali ini sudah kita update drivernya dan kalian bisa lihat sekarang touchscreen-nya sudah bisa berfungsi dengan baik. Kalian bisa menavigasi Windows 11 yang kalian install ke smartphone Android ini dengan sangat mudah dan user experience-nya menyenangkan teman-teman. Di sini kalian bisa buka tutup aplikasi, misal buka Edge, kemudian buka lagi File Explorer, tinggal klik aja seperti ini. Kemudian misal buka Microsoft Store, kalian tinggal klik aja seperti itu. Kalau misal ingin minimize, kalian tinggal klik aja di ikonnya lagi. Kemudian kalian juga bisa select file, misal ingin select icon yang ada di desktop, tinggal kalian select seperti ini. Kemudian misal kalian ingin klik kanan, kalian tinggal tekan dan tahan aja seperti ini teman-teman. Maka nanti akan muncul konteks menu sama seperti yang ada di desktop. Dan di sini kalian juga bisa menggunakan gesture. Misal kalian ingin buka atau aktifkan task view, kalian tinggal gunakan 3 jari kalian swipe ke atas, maka akan tampil task view seperti ini. Misal kita buka yang File Explorer, lalu misal kalian ingin minimize File Explorer-nya, kalian tinggal gunakan 3 jari swipe ke bawah. Maka dia akan minimize aplikasi yang kalian buka. Dan kalian juga bisa buka lagi aplikasinya, tinggal pakai 3 jari swipe ke atas lagi. Maka dia akan membuka aplikasi yang terakhir kalian minimize. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi gunakan mouse untuk melakukan navigasi di Windows 11 yang kita install di HP Android ini. Misal ingin keluar dari aplikasi, tinggal klik aja di sini. Misal ingin buka lagi aplikasinya, tinggal kalian klik aja di sini teman-teman.
Kemudian misal kalian ingin buka kalender, tinggal tap aja di sini, maka akan tampil kalender dan juga notifikasi. Kemudian di sini kalian juga bisa mengakses Snap Layout. Misal kita buka file Explorer, kemudian kita kecilkan. Setelah itu misal kalian ingin buka Snap Layout, kalian tinggal tekan dan tahan di sini. Setelah itu kalian bisa drag and drop aplikasinya. Karena ini Windows 10, kalian tinggal arahkan ke atas untuk akses Snap Layout-nya. Misal kita taruh di yang ini teman-teman. Kemudian kalian bisa setting Snap Layout-nya sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya yang saat ini bisa aktif adalah baterai indikator dan juga charging. Kalau sebelumnya kita tidak bisa gunakan smartphone-nya sambil kita charge dan tidak ada baterai indikatornya, saat ini kita bisa gunakan Windows 11 yang kita install di HP Android ini sambil kita charge HP-nya. Dan akan muncul juga baterai indikatornya yang akan bisa kalian lihat berapa persen baterai yang tersisa di smartphone kalian. Baterai life-nya pun saat ini juga meningkat sangat signifikan. Kalau sebelumnya kita hanya bisa gunakan untuk browsing dan juga download data, maksimal 1 jaman baterainya sudah masuk ke angka 5%. Dan saat ini baterai life-nya bisa tahan dari 100% sampai ke 5% kita gunakan untuk browsing, dan juga untuk download data bisa bertahan 4-5 jam. Ini merupakan peningkatan yang sangat-sangat signifikan menurut kami karena kita bisa menggunakan lebih lama Windows 11 yang kita install di smartphone kita ini. Tidak hanya baterai life-nya, tetapi suhunya pun juga sangat-sangat stabil dan tidak panas walaupun kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya di sini kita tidak ada thermo imager atau thermogun ya, jadi kita tidak bisa untuk ukur suhunya di sini. Dengan adanya update di bagian baterai dan juga charging ini sangat membantu kita agar kita tahu kira-kira masih berapa persen baterai yang tersisa di smartphone kita ini. Dan saat ini kita juga sudah bisa melakukan charging di smartphone ini sambil kita gunakan. Tapi sayangnya di sini untuk speakernya masih belum aktif walaupun sudah kita install drivernya, ternyata speaker bawaan dari smartphone-nya tidak bisa aktif di Windows 11 yang kita install ini. Tetapi tenang, karena saat ini Bluetooth-nya sudah aktif, kalian bisa hubungkan smartphone-nya dengan menggunakan speaker Bluetooth yang kalian miliki. Di sini kita akan coba konekkan dengan speaker Bluetooth yang kita miliki, yaitu JBL Go. Kita langsung akan pilih Bluetooth di sini dan kita langsung konekkan ke JBL Go yang kita miliki. Dan sekarang statusnya sudah connect teman-teman. Kemudian kita coba buka speaker lagi, kita setting volumenya. Dan kalian bisa lihat sekarang kita sudah berhasil menghubungkan smartphone ini dengan speaker Bluetooth yang kita gunakan. Dan saat ini Wi-Fi-nya pun juga sudah aktif. Kalian bisa langsung konekkan smartphone kalian ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan kabel. Di sini kita sudah konekkan ke jaringan Wi-Fi teman-teman. Kemudian kita akan coba play video di YouTube. Kemudian misal kita cari Level Up ID. Kemudian kita coba play video di sini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel livelab.id. Seperti yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana. Kemudian untuk kompatibilitas aplikasi, apakah kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi di Windows 11 yang kita install di HP Android ini? Jawabannya adalah bisa. Kalian bisa menginstal semua aplikasi yang ada di Windows yang menggunakan arsitektur ARM dan juga x86 atau 32 bit. Untuk aplikasi yang menggunakan arsitektur 64 bit tidak bisa kalian install ya di Windows 11 yang kita install di HP Android ini. Tetapi sebagai solusinya kalian bisa install aplikasi-aplikasi berbasis ARM ataupun berbasis x86 atau 32 bit. Aplikasi seperti Microsoft Office bisa kalian install dan jalankan dengan normal ya, tetapi ingat yang 32 bit. Di sini kita coba install Microsoft Office 2019 32 bit dan bisa kita jalankan dengan normal. Kita coba Microsoft Word untuk ketik-mengetik, bisa kita gunakan dengan sangat lancar teman-teman. Jadi kalau kalian ingin bikin script, kalian bisa gunakan aplikasi ini. Kalau kalian ingin edit data pun kalian juga bisa jalankan Microsoft Excel dengan lancar juga. Kalian bisa buat laporan atau mungkin ingin edit data, kalian bisa gunakan Microsoft Excel. Formulanya pun juga bisa kalian gunakan sama seperti Excel yang ada di desktop ya. Karena memang yang kita jalankan ini adalah Office versi desktop, bukan versi mobile. Jadi menu-menunya akan sama seperti versi desktopnya. Dan buat kalian yang ingin buat presentasi, kalian juga bisa gunakan Microsoft PowerPoint karena bisa jalan lebih smooth dan lancar jika dibandingkan dengan versi sebelumnya guys. Menu dan juga fitur-fiturnya pun juga sama seperti versi desktop dan kalian juga bisa slideshow langsung dari smartphone kalian. Walaupun memang menggunakan Office di smartphone ini mungkin akan kurang begitu nyaman karena layarnya yang kecil, tetapi tenang, di updatean kali ini juga sudah bisa kalian konekkan ke eksternal monitor. Sayangnya di sini kita tidak ada kabel MHL, jadi kita tidak bisa coba untuk eksternal monitornya. Tapi kalau kita lihat di forumnya sudah bisa dikonekkan ke eksternal monitor guys. Mantap.
Lalu kita gunakan untuk editing video dengan Adobe Premiere juga bisa. Untuk Adobe Premiere yang kita gunakan ini yang 2017 ya, yang versi 32 bit. Kita setting sequence-nya ke 720p dan kita coba gunakan untuk edit video. Kita coba playback-nya dan bisa berjalan dengan lancar guys. Jadi kalian bisa edit video kalian dengan Adobe Premiere di HP Android kalian. Tapi mungkin kalau kita berikan efek di Adobe Premiere-nya akan sedikit berat videonya. Jadi di sini kita tidak berikan efek. Lalu apakah video yang kita edit bisa kita render? Kita langsung coba aja untuk render videonya. Dan kalian bisa lihat kita coba render video 1 menit. Di sini durasinya sekitar 2 menitan. Untuk konfigurasi dan settingannya kalian bisa langsung lihat yang ada di layarnya. Dan setelah selesai render kita akan coba play videonya. Kalian bisa lihat videonya bisa dijalankan tanpa ada kendala sama sekali guys. Jadi video yang kita render dengan HP Android ini menggunakan Premiere Pro bisa kita gunakan tanpa ada kendala. Mantap. Kemudian kita coba lakukan benchmark dengan menggunakan Cinebench versi 11.5 untuk menguji CPU-nya di sini dan hasilnya bisa kalian lihat yang berikut ini. Setelah kita tes ternyata poinnya di sini dapat 1,97 poin. Ya memang tidak terlalu besar karena memang CPU ini untuk mobile bukan untuk CPU desktop. Lalu bagaimana untuk gaming? Apakah kita bisa main game di smartphone Android yang kita install Windows 11 ini? Kita akan bahas terpisah karena ini sangat menarik. Kita akan tweak dulu Windows 11 ataupun Windows 10 yang kita install di HP Android ini agar kita bisa gunakan untuk menjalankan game-game Steam lebih lancar di HP Android ini. Jadi nanti kita akan bikin lagi video mengubah smartphone Android menjadi Steam Deck. Jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang update Renegades Project yang merupakan salah satu project yang paling menarik yang kita coba sampai saat ini. Sebenarnya selain Windows kalian juga bisa install Linux seperti Arch dengan menggunakan Renegades Project ini. Kalau kalian tertarik silahkan komen di bawah, nanti kita akan coba dan share ke kalian semua guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.